Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11. Mari kita mulai video pembelajaran kita tentang hadis tentang taat aturan. Kompetensi dasar 3.1 menganalisa makna surat An-Nisa ayat 59 serta hadis tentang taat pada aturan. 4.1.1 membaca surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Pengertian taat secara bahasa artinya senantiasa tunduk dan patuh. Secara istilah taat adalah tunduk dan patuh baik terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya maupun ulil amri, pemimpin. Kajian hadis tentang taat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata'allaha wa man ya'sini faqad asallaha wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Rawahu Muslim. Terjemahan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menaatiku, sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa menaati seorang pemimpin, sesungguhnya dia telah menaatiku, dan siapa saja bermaksiat kepada seseorang pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Rawahu Muslim. Kandungan hadis. Hadis ini menegaskan agar setiap muslim senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, dan kepada ulil amri. Maksud dari ulil amri adalah pemimpin atau penguasa yang sah dari kalangan kita. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bersifat mutlak dan tidak ada tawar-menawar. Selanjutnya, ketaatan kepada ulil amri bersifat sementara dan bersyarat, yaitu selagi perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita wajib menaatinya. Adapun jika perintah itu tidak sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak ada kewajiban untuk mematuhinya. Ada cinta dalam segala tintanya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaanku dengan umatku ialah bagaimana seorang yang menyalakan api, maka serangga-serangga berterbangan menjatuhkan diri ke dalam api itu, padahal aku telah berusaha menghalaunya, dan aku telah mencegah kamu semua agar tidak jatuh ke dalam api, tetapi kamu meloloskan diri dari tanganku. Rawahu Muslim. 1. Taat adalah mematuhi segala aturan dengan penuh kesadaran. 2. Wajib bersikap taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. 3. Kita yakin bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kemaslahatan dan larangannya mengandung mudarat bahaya. 4. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bersifat mutlak, tidak dapat ditawar atau dipilih-pilih. 5. Ketaatan kepada ulil amri bersifat terbatas, yaitu selama perintahnya sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apabila aturannya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ia tidak wajib ditaati. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan ulil amri saling terkait. 6. Jika seseorang mendurhakai tidak menaati perintah ulil amri, berarti ia juga telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Jika ada sebuah persoalan yang tidak ditemukan titik temu, maka harus tetap merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Rasul, hadis, serta ijtihad para ulama.
pakar atau cendekiawan dan lain-lain. Cerita yang berjudul Menjadi Sehat Karena Taat. Hikmah berwudu mencegah kanker dengan berwudu. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Ilmu pengetahuan modern menetapkan bahwa wudu mampu meminimalisir virus-virus kanker. Melalui wudu, seseorang dapat terhindar dari terjangkitnya bahaya unsur kimiawi sebelum terjadinya akresi. Gabungan unsur yang terpisah yang menimbulkan infiltrasi perembesan dari kulit luar ke dalam tubuh. Berwudu 5 kali sehari dapat menjamin lenyapnya unsur-unsur kimia dari kulit luar, sekaligus mencegah terjadinya agresi. Pancaran sinar matahari apabila sinar ultravioletnya berpengaruh besar terhadap tumbuhnya kanker kulit, namun dengan berulang kali berwudu maka kulit luar dapat terjamin selalu basah. Dengan demikian sel-sel lapisan dalam kulit dapat terlindungi dari sengatan sinar yang berbahaya itu. Subhanallah, selalu ada hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita raih segala kesuksesan hidup dengan menjadi seorang yang taat mengikuti tuntunannya. Tugas 1. Apa pendapatmu tentang cerita ini atau cerita di atas? Menjadi sehat karena taat, hikmah berwudu, mencegah kanker dengan berwudu. 2. Tulis hadis beserta artinya yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa menaatiku ... riwayat Muslim, tulis dengan baik dan benar di buku. 3. Sikap kita ketika memilih pemimpin ... lalu kumpulkan semangat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.